Kayak apa? Jawa Barat itu lawan yang berat. Nah, Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan bagaimana menanggapinya? Iya, bagaimana menanggapinya ya tentu saja di tingkat provinsi juga banyak juga kelurahan yang kompetitornya berat juga ya. Udah kelurahan maju termasuknya. Tapi yang kami usung adalah dari zero to hero-nya begitu. Bagaimana proses yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya biasa-biasa aja, yang tadinya B aja gitu ya. Jadi luar biasa. Itu yang kami usung, proses yang kami usung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara Meja Redaksi Koran Banten Raya, koran pilihan warga Banten. Kali ini kita mengundang narasumber spesial karena mengundang lurah, salah satu lurah di Kota Cilegon, Lurah Pabean, Kecamatan Purwakarta. Spesialnya karena memang perempuan dan saat ini beliau sedang mengikuti lomba kelurahan tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendagri. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai lomba ini dan sedang tahapan apa, kita akan langsung mengorek apa-apa tentang lomba ini dengan Lurah Pabean, dengan Bu Nurul Hadianti, SIP MM. Selamat siang, Ibu Lurah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Marjuki dan teman-teman Banten Raya. Ya, Ibu, sebelum kita masuk wawancara lebih dalam mengenai lomba kelurahan tingkat nasional ini, boleh dong Bu menyapa teman-teman Banten Raya, terutama pembaca Banten Raya yang ada di Banten, terutama juga untuk follower-follower Ibu yang memang di media sosial sudah cukup banyak ini. Monggo silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Banten Raya. Dan ya kebetulan juga saya pelanggan ya Banten Raya. Alhamdulillah ya saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini berbincang dengan redaktur kece ya, Kang Marjuki. Ya, terima kasih. Nama saya Nurul ya. Saya Lurah Pabean yang dilantik sejak 8 April 2022. Jadi baru berapa bulan tuh, Kang? Enggak gitu. Saya 3 bulanan. 3 bulan menjabat sebagai Lurah Pabean. Ini saya manggilnya Ibu atau Teteh nih? Saya disuruh panggil Teteh ya. Teteh. Teh Lurah. Nah, boleh. Oh ya, Teh Lurah, bagaimana nih perkembangan lomba kelurahan tingkat nasional ini? Tahapannya sampai sejauh mana saat ini? Jadi lomba kelurahan itu memang lomba yang diadakan untuk mengevaluasi perkembangan desa dan kelurahan ya. Jadi tidak cuma kelurahan tapi juga desa, itu sesuai dengan Permendagri 81 tahun 2015 ya. Setiap kelurahan itu mengisi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Itu ada sektor pemerintahan, sektor kewilayahan, sektor kemasyarakatan. Di dalamnya itu ada bagaimana sih kelurahan dalam menyikapi sektor keamanan ketertiban, bencana, kemudian bagaimana partisipasi masyarakatnya, bagaimana pelestarian lingkungannya, bagaimana lembaga masyarakatnya, bagaimana PKK-nya, kemudian juga bagaimana adakah inovasi yang diterapkan di kelurahan itu ya. Tema dari lomba ini adalah Indonesia Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh ya, sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih pandemi ya, sejak 2020-2021. Karena memang yang dinilai itu Kang 2020, 2021 dan 2002 berjalan begitu. Tahapan yang pertama di tingkat Kecamatan Purwakarta. Mungkin saat ini aja Bu, tahapan ya, sekarang nasional. Ya, awalnya kan kami juara 1 dulu Kecamatan Purwakarta, kemudian juara 1 tingkat Kota Cilegon, kemudian juara 1 tingkat Provinsi Banten, dan saat ini alhamdulillah mewakili Provinsi Banten menuju tingkat nasional regional 2 karena dibagi per regional. Regional 2 itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
Bali dan Banten. Tahapannya saat ini sedang proses administrasi, melengkapi administrasi ya. Administrasi itu berupa dokumentasi, arsip-arsip kami, begitu ya. Karena dilihat itu dari administrasi semuanya itu berupa soft file yang diupload di FDeskel. Apa FDeskel? Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, namanya FDeskel singkatnya. Gitu. Berapa tahapan sih, Bu? Ada 3 tahapan. Yang pertama itu administrasi dulu, administrasi lolos gitu ya. Dari lomba kelurahan semuanya melewati 3 tahapan itu. Administrasi lolos masuk ke pemaparan dan wawancara. Di situ banyak tim penilai, lurahnya wajib memaparkan, tidak boleh diwakilkan. Di pemaparan itu akan dilihat apakah lurahnya menguasai wilayahnya, gitu, menguasai apa saja yang dipaparkan itu tadi sektor pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan. Setelah lolos lagi 3 besar, baru ke tahap klarifikasi lapangan atau uji petik. Jadi tim penilai itu datang ke kelurahan. Begitu. Itu sudah kami lewati mulai dari kecamatan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, gitu ya. Dan semoga ya tim pusat gitu bisa hadir ke Kelurahan Pabean untuk uji petik gitu ya. Amin. Iya, Bu. Ini kan tantangannya sangat berat, Bu. Wilayah regional 3 ya? Regional 2. Regional 2. Iya. Itu kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur ya. Jogja. Semuanya sudah sangat cepat berkembang ya. Termasuknya banyak yang maju kelurahan. Iya, kayak Jawa Barat itu lawan yang berat. Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan bagus. Bagaimana menanggapinya? Iya, bagaimana menanggapinya ya tentu saja di tingkat provinsi juga banyak juga kelurahan yang kompetitornya berat juga ya. Tapi alhamdulillah kan kalau kita melihat dari indikatornya begitu ya, kan banyak yang bertanya yang lomba kelurahan itu indikatornya apa sih? Di meja redaksi ini ya, ada kesempatan saya untuk menjelaskan, yaitu tadi ada sektor pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, inovasinya yang dilihat ya. Memang ya banyak, kalau kita lihat gitu, kalau kita lihat kompetitornya luar biasa ya. Mereka semua banyak yang sudah kelurahan maju termasuknya. Tapi yang kami usung adalah dari zero to hero-nya begitu. Bagaimana proses yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya biasa-biasa aja, yang tadinya B aja gitu ya. Jadi luar biasa. Itu yang kami usung, proses yang kami usung ya. Seperti misalnya kami usung inovasi, ada beberapa inovasi yang kami usung ya ketika pemaparan di tingkat provinsi. Ada wisata Bukit Kedurung ya, yang sebelumnya masih B aja, sekarang udah kelihatan gitu ya. Apalagi Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan banyak sudah datang untuk ikut mempromosikan. Kemudian juga kami usung juga sentra emping gitu ya. Jadi di Pabean ini ada sentra emping, ada 50 pengemping ya. Itu kebanyakan ibu-ibu mencari penghasilannya itu dari cara mengemping, baik mereka yang menjadi pemasok maupun jadi kuli empingnya, gitu kan, sentra empingnya. Itu prosesnya yang kami paparkan, begitu. Dan yang kami lihat juga bahwa kami sudah disiarkan di beberapa TV nasional, begitu. Ada beberapa TV nasional sudah datang untuk menyiarkan Kelurahan Pabean. Dan kami juga mengusung bahwa Pabean ini memiliki masyarakat yang memiliki karakter yang kuat ya, karena visi kami adalah menuju Kelurahan Pabean yang berkarakter dan berdesa. Karakternya tuh masih kuat ya, karena banyaknya warga asli di sana, masih sangat kuat. Itu yang kami usung kan. Itu kelebihan-kelebihan yang akan kami usung di dalam lomba ini. Kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Iya. Kita juga bertanya-tanya sih sebenarnya. Kalau di Pabean itu kenapa ya menang itu? Ada apa sih di sana gitu? Selain memang ya secara kewilayahan tadi kearifan lokalnya masih kental dan memang di sana ada perbukitan segala macam gitu. Apa gitu yang sehingga menang di tingkat kota gitu? Ya, menariknya gitu. Yang menariknya tadi kan, menang itu tadi saya sudah sampaikan ya, ada indikator-indikator gitu kan, yang
kemudian membuat nilainya menjadi menang gitu ya. Salah satunya juga bagaimana lurahnya memaparkan, bagaimana kemudian kekompakan dari seluruh pegawai, kekompakan masyarakatnya, itu yang dinilai ya. Saya ketika diinstruksikan ya, ketika mendapat surat dilantik ya di Pabean gitu ya, saya langsung melihat dan survei ya. Jadi Pabean ini terletak di ujung utara kota Cilegon, wilayahnya masih eksotis, saya bilangnya eksotis banget ya. Orang banyak yang belum tahu ya, belum tahu Pabean itu di mana, gitu ya. Eksotis, masih ada daerah persawahan, masih ada daerah perbukitan, kemudian masyarakatnya itu saya bilang banyak milenial yang cerdas gitu ya. Mereka itu banyak yang langsung terjun menjadi entrepreneur. Misalnya ada yang lulusan S1 malah mereka memilih jadi petani melon, memilih jadi pedagang kopi ya, pedagang owner kopi gitu ya, bukan hanya pedagang tapi memproduksi kopi gitu ya. Kemudian ada lagi entrepreneur lagi yang yang memproduksi arang batok karang begitu ya, dan banyak lagi. Bahkan ada emping, ibu-ibu emping itu dari 30 tahun itu mengemping. Ini artinya banyak potensi yang harus dipromosikan, dieksploitasi di Pabean ini. Nah, lomba kelurahan ini adalah kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk percepatan. Ya, lomba kelurahan mungkin adalah sarana lah ya. Bukan karena lomba ini ya, tapi dampak dari lomba ini luar biasa begitu ya. UMKM sekarang semakin menggeliat gitu ya. Sekarang sudah banyak yang memiliki legalitas usaha, PRT, NIB, dibantu oleh banyak OPD terkait gitu. Nah, itu melalui lomba kelurahan ini kami berterima kasih karena memiliki dampak yang sangat positif ya. Meskipun kami harus kerja keras gitu ya, tapi ini dampaknya luar biasa. Percepatan pembangunan saya bilang percepatan melalui lomba kelurahan. Memang di sana ada ini juga, masih ada kopi, ada petani apa aja Bu di sana? Petani ini seperti yang saya bawa sekarang ya, kacang gitu ya. Kemudian emping juga tangkilnya dari kebunnya. Tapi kalau kopi itu kita industri pengolahan kopi. Nah, kalau melon itu ada kebun melonnya begitu. Jadi wilayahnya eksotis ini ya. Jadi ini adalah alternatif tempat wisata di Kota Cilegon ya. Dapatnya banyak kalau ke Pabean. Wisatanya, ada melonnya, ada UMKM-nya juga berbeda, unik gitu dibanding kelurahan lain. Kalau UMKM memang sudah disiapkan untuk ininya Bu. Karena memang kan kalau untuk wisata juga ya perlu juga istilahnya struktur kayak organisasi untuk ininya gitu. Betul, itu. Kami terus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pariwisata yang baru sekarangnya nomenklaturnya Dinas Pariwisata, juga Bapeda gitu. Iya, Bu, sangat menarik sekali Bu ya. Ternyata di Pabean itu kalau kita lebih jauh datang ke sana mungkin lebih nyata gitu datangnya. Iya, karena ternyata di Cilegon kita tahunya kan industri sama pelabuhan aja Bu. Kita tahunya di sini di kota mall, terus pelabuhan gitu, industri. Ternyata ada satu wilayah yang memang masih eksotis gitu, istilahnya wisata untuk dikembangkan, wisata alamnya Bu ya. Iya. Bu, ini kan tadi baru bicara soal dampak ya Bu, bahwa menjadi pemenang untuk lomba kelurahan ini ternyata ada dampaknya gitu untuk wilayah kelurahan gitu ya, ada bantuan-bantuan. Seperti apa sih Bu kalau ini bentuk dampaknya itu, perbedaan lah sebelum lomba dan setelah ikut lomba, di situ ada Ibu gitu. Ya, seperti apa? Ini saya selalu meyakinkan pada rekan-rekan di jajaran pemerintah maupun di masyarakat ketika saya sambutan atau apapun di acara, saya selalu menyampaikan pentingnya kita ikut dan menjuarai lomba adalah kita menjadi perhatian utama gitu. Perhatiannya lebih pemerintah kota ini ya. Perhatiannya lebih, apalagi sudah masuk provinsi, perhatiannya lebih juga untuk tingkat provinsi. Misalnya nanti kalau ada
kegiatan apa di provinsi, oh selalu kebayangnya Pabean gitu ya. Termasuk juga pemerintah kota ya, jadi sudah banyak yang langsung itu Pabean. Ya, kayak legalitas usaha langsung membantu Pabean, jadi kopnya turun langsung gitu. Ya, jadi dibantu banyak yang membantu OPD-OPD ini, apalagi sudah sampai tingkat nasional ya. Begitu. Ini harapan saya jadi percepatan semuanya. Jadi potensi yang ada di Pabean ya itu semua bisa lebih cepat dikembangkan melalui lomba kelurahan ini. Jadi banyak untungnya ikut lomba kelurahan ini. Mungkin ya bisa jadi lebih pusing tapi lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak pusing. Iya. Jadi entah kebetulan atau bukan, ibu ditempatkan di situ di Kelurahan Pabean yang memang ya secara geografis memiliki ini alam yang bagus untuk dikembangkan gitu. Seperti apa sih? Ini memang cita-cita ibu untuk mengembangkan, punya harapan untuk mengembangkan kelurahan gitu? Oh iya. Jadi saya tuh hobinya piknik ya, hobinya piknik. Jadi kalau misalnya saya ke Jawa Tengah, saya suka lihat kampung-kampung. Ini kampung ini kenapa sih bisa berkembang gitu? Kayak ada di Semarang, dia ada kampung 1000 tematik gitu ya. Di Semarang kan sudah semakin maju ya. Karena saya dulu lulusan Undip Semarang, jadi lebih sering ke Semarang gitu ya. Kemudian juga di Jogja, di Malang begitu ya. Artinya di sini ya untuk mengembangkan potensi wilayah itu gitu ya, tidak hanya pemerintahnya tapi juga bawahnya nih. Bagaimana si bawah misalnya melalui komunitas atau yang disebut, yang kalau saya sebut ya lokal hero atau lokal champion ya. Kita punya banyak lokal hero atau lokal champion yang perlu dikembangkan kemudian bersinergi dengan pemerintah. Nah, itu bakalan lebih berkembang. Inovasi itu bakal lebih tahan lama kalau berasal dari masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat ya. Karena pemerintah itu kan bisa berganti-ganti terus ya. Saya tidak mesti jadi lurah terus ya. Kemudian kalau dari masyarakat dikembangkan oleh masyarakat itu bisa bertahan lebih lama. Dan itu bisa saya lihat contoh-contohnya di kelurahan lain di kota-kota lain gitu. Sudah banyak ya Bu ya. Sudah banyak. Kalau di Cilegon Bu, sepengamatan Ibu untuk istilahnya kalau untuk pengembangan wisata-wisata ya, sudah mulai menggeliatkah Bu? Kalau sudah mulai menggeliat ya, apalagi pimpinan kita semua sudah sering mempromosikan wisata di Kota Cilegon. Tapi lagi-lagi wisata tuh jangan hanya alam ya, tapi wisata juga bisa buatan. Seperti dulu saya bekerja di Bendungan gitu ya, ada wisata buatan namanya wisata kampung UMKM. Kenapa disebut itu? Karena kita bisa sekalinya datang, kita bisa lihat bagaimana masyarakat, 40 masyarakat memproduksi bantal guling. Nah, itu wisata kampung UMKM begitu. Jadi sebenarnya di setiap kelurahan itu banyak potensinya ya. Banyak sekali potensi. Tergantung jadi tergantung lurahnya atau pejabatnya yang untuk mengembangkannya ya, untuk mengutip kayak gitu ya. Iya, Bu, tadi kan tentu untuk menang lomba tingkat nasional ini kan harus ada persiapan-persiapan, mulai dari infrastruktur segala macam, jalan segala macam kayak gitu. Seperti apa Bu persiapannya Bu sekarang? Persiapannya ya saya lebih sering berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait yang alhamdulillah ya dibantu oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, kemudian juga Pak Asda 1 yang memang membawahi ya bagian pemerintahan dan OPD-OPD terkait ya. Alhamdulillah ayo apa yang bisa kami bantu. Jadi saya lagi koordinasinya lagi intensif gitu, Bapeda juga seperti itu. Ya, tapi lagi kalau juara kan kita ada indikatornya, kita fokus di indikator-indikator itu. Apa aja sih Bu indikatornya Bu? Ya tadi dari pemerintahan misalnya bagaimana pemerintah program penanggulangan bencananya, kemudian bagaimana keamanan dan ketertibannya. Semakin banyak yang di situ daerahnya banyak yang terjaring narkoba, maka nilainya berkurang gitu. Makin banyak pencurian, nilainya berkurang begitu. Artinya semua elemen dilibatkan kan? Iya, elemen semua dilibatkan. Jadi lomba kelurahan itu lomba dari segala lomba, semua dilibatkan. Kemudian dari sektor kewilayahan, misalnya bagaimana
dari sektor kemasyarakatan, bagaimana lembaga masyarakatnya, RT RW-nya aktif nggak sih gitu. Dan alhamdulillah saya paparkan ya, RT RW di honornya itu paling tinggi se-Provinsi Banten begitu. Ya, itu jadi pemilihan RT RW jadi lebih dinamis, RT RW jadi lebih semangat begitu. Itu ada pengaruh juga kebijakan pemerintah kota kemudian diterapkan di kelurahan itu pengaruhnya. Kemudian DPWKL juga ya, karena pemerintah kota punya program DPWKL gitu, ada sekarang Salira ya, program pembangunan setiap RW 100 juta itu juga kami paparkan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat peningkatan partisipasi masyarakat. Itu indikator juga, peningkatan partisipasi masyarakat. Semakin masyarakatnya berpartisipasi aktif itu semakin tinggi nilainya. Itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Bagian apa aja sih kegiatan RT RW-nya gitu. Kemudian inovasinya gitu. Punya nggak roadmap inovasi? Alhamdulillah Kelurahan Pabean memiliki roadmap inovasi ya. Jadi inovasi yang kami kembangkan itu sesuai dengan roadmap ya, peta rencana. Dari 2020-2021 ada kafe baca, taman baca di kelurahan. Kemudian 2022-2023 itu pembentukan wisata Bukit Kedurung. 2023-2024 itu kami mengembangkan potensi pertanian. Ada kan namanya Kampung Buah. Gitu. Kami sudah buat sampai 2024. Jadi 2020. Nanti di situ terarah inovasi yang kami lakukan. Termasuk dengan saran prasarana juga Ibu ya? Iya, di dalamnya pasti ada. Nah, di situ kan nanti menyeluruh gitu. Termasuk pengembangan UMKM-nya pasti ada di dalamnya. Ya, karena tentu kalau sudah... Oh iya, satu lagi saya lupa ya, indikatornya juga adalah keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Nah, itu yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah juga kan Pabean lurahnya perempuan ya. Jadi udah nggak usah ditanya lagi. Iya. Itu juga memiliki nilai yang signifikan, keterlibatan perempuan. Jangan hanya pembangunan itu hanya dikotak-kotakan oleh para kaum laki-laki. Di situ ada sisi gendernya juga ya, lomba kelurahan ini. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan apa ya? Lurahnya perempuan. Udah itu selesai. Berarti salah satu poin untuk kelurahan Pabean juga udah menang ini tingkat nasional gitu. Iya, Bu, terkait dengan lomba kelurahan ini, mungkin banyak juga lurah-lurah ya, bukan hanya di Kota Cilegon ya, mungkin di kota-kota lain juga yang memang belum bisa mengembangkan kelurahannya untuk ikut lomba ini. Bisa berbagi tips juga sih Bu, maksudnya bagaimana sih atau tips-tipsnya ikut lomba kelurahan ini Bu? Sebetulnya sudah hampir 43 lurah ya di Kota Cilegon ya, karena memang baru dilantik kemarin ya, sudah semakin bersemangat untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Jadi sebenarnya ini hanya soal giliran saja. Tahun ini gilirannya Kelurahan Pabean, tahun depan gilirannya kelurahan lain lagi begitu. Tapi yang pasti ya, tips yang tadi kalau diminta tips ya, semangat terus untuk mengembangkan potensi wilayahnya ya, karena siapa lagi yang akan mempromosikan wilayahnya kalau bukan lurahnya gitu ya. Iya. Jadi kalau saya dagangin Pabean itu udah kayak dagangin apa aja gitu. Ayo ke Pabean, ayo ke Pabean, ayo ke Pabean gitu. Jadi masing-masing lurah berlomba-lomba untuk mempromosikan wilayahnya ya Bu ya. Iya. Jadi memang kelihatan Ibu dari status-status ini juga kan Ibu Pabean terus. Ya, alhamdulillah tuh gara-gara status saya. Jadi Untirta itu penelitiannya di Pabean. Pabean juga. Kemudian ada lagi gara-gara status juga nanti kegiatan proklim provinsi juga di Pabean juga. Jadi penting juga mempromosikan wilayahnya di media sosial. Gitu. Oh iya, ini berbicara dengan media sosial tentu juga kan untuk mengembangkan ya salah satu bidang di lomba kelurahan ini wisata ya Bu ya. Tentu juga media sosial sangat penting. Di Kelurahan Pabean kan dulu sempat ada katanya blank spot ya, tidak ada ini. Iya. Seperti apa sekarang kondisinya Bu? Alhamdulillah ya memang blank spot ya. Mungkin Kang Marzuki harus datang ya. Ini yang saya sampaikan juga di paparan bahwa permasalahan di Kelurahan Pabean adalah blank spot ya.
alhamdulillah ya, melalui kerjasama dengan salah satu perusahaan di bawah PLN ya, sudah menerapkan 10 titik ya. Dan kami harapannya ya Kelurahan Pabean dibedakan dengan kelurahan lain. Kalau kelurahan, jadi bukan hanya 10 titik lagi gitu. Tahun depan sudah 30 titik gitu. Begitu harapannya. Nah, itu untuk meyakinkan itu kan berarti kita juga harus memperlihatkan keseriusan kita gitu ya. Kenapa sih harus 30 titik ya? Karena kita ada wisata, ada potensi pertanian, ada ini. Gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai jadi akan lebih mudah sih kalau kita bisa memperlihatkan potensi kita untuk di media sosialnya. Ya karena kalau ke sana tidak ada jaringan internet, kita juga orang juga jadi enggan ke sana, Bu. Ya, Bu. Tapi sudah ada kalau di tempat wisata sudah ada. Oh, sudah ada ya. Oh, jadi tidak lancar. Terganggu lagi ya, Bu ya. Tempat wisata lancar. Kalau untuk promosi segala macam itu untuk wisatanya sudah ada, Bu. Tim untuk promosikan. Kebetulan anak-anak mudanya situ sudah membuat IG-nya namanya Bukit Kedurung. Oh, Bukit Kedurung ya. Jadi orang-orang situ, pemuda-pemuda situ. Iya, pemuda-pemuda situ. Jadi ya itu tugasnya pemerintah kan untuk jadi motivator, inspirator, fasilitator, kompor gitu. Kasih semangat, ayo gitu. Ini kalau bukan masyarakatnya sendiri yang bangga sama Kelurahan Pabean, siapa lagi gitu. Jadi mereka harus bangga gitu. Jadi bagian dari Kelurahan Pabean. Saya saja jadi lurahnya bangga jadi bagian Kelurahan Pabean, apalagi warganya. Itu juga harus lebih bangga. Iya. Banyak. Kalau potensi tadi sudah selain memang pertanian, Bu. Kalau untuk budaya segala macam di sana budayanya juga banyak ada. Itu juga yang dinilai, saya lupa sampaikan. Pelestarian adat budaya itu menjadi penilaian juga. Kami ada rudat, ada posida, ada silat juga. Jadi ada namanya Bendrong Lesung. Nah, itu juga masih dikembangkan. Masih dilestarikan oleh masyarakat, digunakan. Ya, Bu, tadi sudah disampaikan banyak sekali ternyata ya persiapan-persiapan untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat nasional ini. Ya, kita berharap Kelurahan Pabean menjadi juara tingkat nasional ini. Amin. Ya, terima kasih kepada Telurah ini sudah memaparkan panjang lebar mengenai keikutsertaannya di lomba kelurahan tingkat nasional itu, mulai dari potensi yang ada, persiapannya sekarang, terus flashback ke belakang tadi lomba ikut lomba tingkat kecamatan, tingkat kota, hingga menjuarai dan mewakili kota Cilegon di tingkat mewakili Banten ya di nasional ini, dan lawannya tidak tanggung-tanggung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan gitu. Ya, kepada teman-teman Banten Raya, itu tadi kita obrolan dengan Telura Pabean Nurul Hadianti yang telah memaparkan mengenai lomba kelurahan tingkat nasional secara gamblang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Telura bisa menginspirasi lurah-lurah khususnya di Cilegon, Bu. Amin. Saya Marzuki sebagai pembicara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.